Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nugroho Agung Prasetyo. Saya merupakan bagian dari konsultan PR Cetak Satkara yang sudah berdiri sekitar dari tahun 2012. Kebetulan kami menangani beberapa perusahaan dengan berbagai industri tentunya, dari mulai perbankan, finansial, terus kemudian juga ada FMCG, retail, kemudian ada kesehatan juga. Beberapa juga kita juga menangani NGO. Layanan kami mencakup media relations, media sosial, PR digital, community development, event, sampai dengan crisis and issue management. Jadi nanti kita akan bincang-bincang atau sharing, membahas tentang bagaimana cara mengemas pesan yang berbasis insight. Selamat mendengarkan APRI Academy on Camp hari ini bersama saya, Nugroho Agung Prasetyo. Baik, teman-teman, selamat datang rekan-rekan praktisi dan konsultan PR ataupun kawan-kawan dari akademisi yang mungkin tertarik dengan berbagai macam yang terjadi di industri public relations atau konsultan PR. Izinkan hari ini kami akan membahas tentang hal-hal yang seringkali terdengar sederhana, tapi sejatinya sangat menentukan bagaimana kita menyusun dan mengemas pesan yang bukan hanya terdengar, tapi dirasakan dan menggerakkan. Kuncinya ada dari satu kata yang bernama insight. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kami dari Satkara Communication, kami sudah bergerak dari sekitar tahun 2012. Kami juga punya komunitas yang namanya Komunitas Guru Satkara Berbagi, sehingga ketika kami menjalankan bisnis konsultan PR, kami juga selalu ingat bahwa teman-teman guru juga harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Makanya di sini kami punya komunitas guru Satkara Berbagi. By the way, langsung masuk saja teman-teman. Saya hanya mengingatkan sedikit. Jadi Ronald Smith mengingatkan kita bahwa pesan yang berakar dari insight akan menyentuh hati audiensnya. Karena insight adalah cerminan dari apa yang benar-benar penting bagi mereka. Jadi tugas kita sebagai PR bukan hanya menyampaikan pesan, tapi membuat audiens merasa terhubung. Nah, izinkan saya memulai sesi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin sederhana. Ya, pernahkah Anda semua atau kita semua melihat sebuah kampanye, sebuah iklan, atau bahkan hanya satu kalimat yang Anda merasa, ini gue banget nih. Nah, itulah kekuatan sebuah pesan yang lahir dari insight. Bukan sekedar pesan yang terdengar hebat, tapi pesan yang benar-benar terasa banget, gue banget. Begitu istilah anak-anak sekarang bilang. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Mengapa insight itu penting? Pesan adalah inti dari komunikasi PR. Dalam dunia PR, kita ini bukan hanya menyusun informasi, tapi membangun makna. Tanpa insight, pesan kita akan datar-datar aja dan mungkin mudah dilupakan. Ya. Tapi dengan insight, kita bisa menciptakan sebuah resonansi emosional yang membuat audiens itu merasa bahwa pesan ini bicara tentang saya banget ini. Jadi insight itu apa? Insight adalah pemahaman mendalam tentang audiens. Jadi bagaimana kita memahami audiens kita. Nah, insight bukan sekedar fakta. Ini adalah human truth. Pemahaman mendalam tentang motivasi, nilai, dan tensi yang dirasakan audiens. Jadi insight bukan cuma sekedar data, tapi makna di balik data itu. Nah, kita sebagai praktisi PR, tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi. Tugas kita adalah mengubah persepsi, membentuk makna, dan menciptakan hubungan melalui pesan-pesan yang punya kedalaman.
Jadi memahami insight sederhana sebenarnya. Jadi apa itu insight dalam komunikasi? Insight dalam komunikasi adalah pemahaman dalam mendalami tentang perasaan, tentang kebutuhan yang tersembunyi, yang nggak terlihat, tentang bagaimana kita memotivasi audiens yang tidak selalu mereka ucapkan, tapi mereka rasakan. Nah, kita harus bisa membaca itu. Gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya harus relatable, harus relevan dengan personalnya, harus punya emotional message-nya, dan tidak diucapkan tapi terasa, jadi tersembunyi dia. Tugas kita adalah mengeksploitasi di mana itu yang tersembunyi itu. Kita harus gali di mana yang tersembunyi itu. Lalu yang keempat, call to action, merubah perspektif atau sikap. Jadi analogi gampangnya gini, insight itu seperti detak jantung di balik wajah seseorang. Dia nggak kelihatan, tapi menentukan segalanya. Kenapa insight penting dalam PR atau komunikasi? Karena insight satu, bikin pesan lebih personal. Kedua, insight membantu kita berbicara dengan hati, bukan hanya dengan logika. Makanya bukan soal data doang. Nah, insight menjadikan brand, organisasi lebih bermakna. Nah, kalau Anda bisa merasakan apa yang audiens rasakan, pesan Anda tidak akan hanya didengar, tapi juga dikenang, menjadi sebuah legacy. Orang kenal kita. Nah, kita sekarang bicara soal ilmu komunikasi nih. Jadi ini kalau katanya Walter Fisher ya, manusia itu tidak hidup dari data saja, tapi dari cerita yang masuk akal dan bermakna. Jadi kalau kata Walter Fisher, manusia adalah makhluk pendongeng atau homo narans. Kita paham dunia karena cerita. Dari bayi lahir didongengin orang tua, ya kan? Lalu kita sekolah, besar kita gantian mendongengkan anak kita. Artinya emang kita manusia dekat dengan cerita. Jadi cerita adalah cara yang paling alami dan efektif untuk berkomunikasi. So, teman-teman PR bisa menggunakan cerita. Makanya kita sering mengenal bahwa pentingnya storytelling. Orang akan lebih percaya pada cerita yang masuk di akal dan bernilai. Jadi data tanpa cerita akan sulit masuk ke audiensnya. Nah, dua elemen utama bagaimana sebuah pesan menjadi insightful. Satu, naratif coherence. Artinya apa? Cerita itu harus masuk di akal. Pesan harus masuk di akal dan konsisten. Kedua, disebutnya naratif fidelity. Artinya apa? Ceritanya sesuai nggak dengan nilai-nilai dan pengalaman audiensnya. Karena kalau nggak sesuai, dia akan ditinggal. Tidak akan menarik lagi buat audiensnya. Nggak gue banget. Begitu ceritanya. Jadi insight yang kuat harus dikemas dalam cerita yang terasa nyata dan selaras dengan kehidupan audiensnya. Jadi kalau kita semua adalah seorang PR strategis, ya, tanya tiga hal sebelum kita membuat pesan. Apakah insight-nya benar-benar terasa manusiawi nggak? Pesan PR kita. Kedua, apakah pesan yang saya buat ini dikemas sebagai cerita, bukan slogan? Yang ketiga, apakah cerita ini punya makna dan nilai yang sejalan dengan audiens kita? Karena kalau nggak sesuai dan nggak sejalan audiens kita, pasti skip. Kalau sekarang tinggal scroll, scroll, scroll. Karena era digital. Ya, karena tidak relevan message-nya. Jadi di tengah lautan data, grafis, dan tren digital saat ini, cerita yang menyentuh hati berangkat dari insight adalah jangkar yang mampu menahan audiens kita untuk berhenti sebentar, mendengar, dan percaya. Ya.
Nah, kalau kita lihat di sini nih, ada gambar insight nih, ya kan? Ada gambar ikon otak. Ini mewakili proses berpikir sebenarnya, mengamati dan memahami. Insight adalah proses memahami dalam yang mendalam, ya, tentang apa sih keresahan yang ada di audiens kita, apa sih harapannya, apa sih yang diinginkan audiens kita, yang seringkali tidak mereka ucapkan, tapi mereka rasakan. Tadi ngomongin insight. Nah, kedua, kita lihat yang di blok warna hitam, ada tulisan naratif. Nah, ini jembatan emosional antara brand dan publik sebenarnya. Simbolnya kotak berwarna gelap bertulisan naratif. Disitulah sebenarnya insight diubah menjadi cerita, bukan sekedar informasi atau data. Jadi manusia lebih mudah memahami dunia lewat cerita. Ya kan? Cerita yang kuat adalah cerita yang punya akal, ya, masuk di akal maksud saya, ya, coherence dan tadi fidelity, artinya um, punya nilai secara emosional, harus punya kekuatan untuk menyentuh audiensnya. Nah, yang ketiga kalau kita lihat nih tanda love ini, ya, itu simbol trust, tujuan akhir membangun kepercayaan. Jadi dari message yang insightful ujungnya adalah membangun kepercayaan. Simbol hati ini mewakili koneksitas emosional dan kepercayaan yang terbentuk dari pesan yang jujur dan relevan. Jujur dan relevan, kata kuncinya. Nah, dalam PR, kepercayaan adalah mata uang yang utama. Bukan sekedar agar audiens percaya produk, tapi agar mereka percaya niat kita, niat brand, niat perusahaan, niat corporate, dan nilai-nilai yang dibawa. Jadi kesimpulannya apa sih dari teori Walter Fisher ini? Satu, temukan apa yang dirasakan audiens secara jujur. Dua, bungkus insight itu ke dalam cerita yang menyentuh. Tiga, biarkan pesan itu membangun koneksi yang tulus. Jadi insight adalah jembatan antara kebutuhan terdalam audiens dan pesan yang kita ingin sampaikan sebagai public relations. Audiens itu aktif memilih konten loh. Ingat ya, tapi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dia nggak pasif, cuma nerima doang. Dengan apa yang diberikan, dia akan milih. So, pesan insight juga harus cerdas dan cerdik mendengarkan harapan apa yang dirasakan oleh audiensnya dan apa yang diinginkan audiensnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengemas pesan agar bisa menyentuh hati audiens. Nah, disinilah kita perlu memahami beberapa prinsip penting dalam mengolah insight menjadi pesan dan hidup lebih berdampak lewat pesan tersebut. Ya, kita coba bahas satu-satu ya. Satu, bagaimana pesan relevan secara personal. Kita hidup di dunia yang penuh pesan, tapi audiens hanya akan merespon pesan yang terasa dekat dan bermakna buat mereka secara pribadi. Maka saat menyusun pesan, kita harus selalu tanya, apa pentingnya pesan ini buat audiens kita? Jangan bicara dari sudut pandang kita sendiri atau brand aja, jangan ego. Bicaralah dari sisi sudut pandang si audiensnya. Kedua, autentik dan empatik. Orang bisa mencium mana pesan yang jujur dan mana yang dibikin-bikin atau dibuat-buat. Karena itu, pesan yang kita bikin harus otentik, harus tulus dan empatik. Dan harus menunjukkan bahwa kita benar-benar paham dan peduli. Yang ketiga, mencerminkan bahasa dan dunia audiensnya. Jadi
jangan gunakan jargon atau istilah yang terlalu formal. Gunakan bahasa mereka, gaya mereka, dan gunakan dunia mereka supaya pesannya menjadi pesan yang snackable gitu. Yang keempat, menghadirkan solusi dan makna. Misalnya, pesan yang baik bukan hanya menarik tapi juga punya manfaat. Bisa memberikan solusi, harapan, dan setidaknya makna. Yang kelima adalah konsisten tapi juga fleksibel. Ini susah-susah gampang ya. Jadi kita harus menjaga agar pesan kita tetap konsisten dengan nilai-nilai brand kita. Tapi satu sisi harus fleksibel agar ketika disampaikan di berbagai platform dan disesuaikan itu bisa diterima oleh karakter dari setiap audiensnya. Intinya sih sebenarnya eh, pesannya boleh sama, tapi cara menyampaikannya harus menyesuaikan medan tempurnya, laga pertarungannya. Karena di era sekarang audiens itu bukan mencari iklan, tapi mencari koneksi dari pesan yang kita sampaikan, mencari makna. Nah, berikutnya, teman-teman dalam menyusun pesan PR, ini sebenarnya mirip seperti kita bercerita sebenarnya. Untuk bisa ke titik itu, kita butuh pesan yang dirancang ya dengan struktur yang kuat, tapi tetap mengalir secara manusiawi. Struktur pesan yang sederhana, itu langkahnya cuma 4 sebenarnya. Satu, bagaimana kita mulai dengan menarik perhatian. Ingat, perhatian orang sekarang terbagi-bagi. Tebaran informasi digital itu ribuan jutaan. Scrolling itu cepat banget. Ya, banyak distraksi. Jadi kita butuh pembukaan yang nendang. Butuh attention, butuh daya tarik untuk menarik perhatian. Bisa diciptakan dari fakta yang mengejutkan, bisa diciptakan dengan cerita nyata, atau pertanyaan yang bikin kita mikir. Setelah mendapatkan perhatian, kita masuk ke bagian yang paling penting, hubungkan pesan kita dengan perasaan atau pengalaman audiensnya. Di titik ini, mereka akan merasakan, wah, lu ngerti banget ya perasaan gue. Nah, itu insight sebenarnya. Pemahaman yang mendalam yang bikin pesan kita relatable. Kemudian masuk ketiga, menyampaikan pesan utama, key message. Nah, lalu kita sampaikan itu inti pesannya apa sih? Harus ringkas, jelas, dan punya makna. Jangan bertele-tele. Lalu yang keempat, call to action. Ya, ajakan untuk bertindak. Ya. Ajak audiens melakukan sesuatu, tapi ingat, ya, jangan ajakan itu bentuknya perintah. Kasih mereka inspirasi agar mereka mau ngikutin. Berikutnya, bagaimana pesan di era digital saat ini? Wah, lebih luar biasa karena overload informasi, ya kan? Tebaran informasi di sosial media luar biasa. Tapi sebenarnya di antara overload informasi itu perhatian rendah karena terbagi tuh. Yang relevan lah yang akan menang nantinya. Hari ini audiens bukan kekurangan informasi. Mereka bahkan tenggelam di dalam informasi itu. Setiap hari kita lihat ratusan notifikasi, iklan email, story, konten, scroll-scroll, ya, semua bersaing di layar gadget kita. Kalau kata Microsoft, rasa-rasa attention span manusia kini hanya cuma 8 detik, lebih pendek dari ikan mas tuh. Apa itu attention span? Attention span adalah
berapa lama audiens mampu mempertahankan perhatian mereka terhadap pesan yang disampaikan. Nah, gimana caranya supaya mengatasi attention span ini? Ya, gunakan hook di awal tadi, pertanyaan, kejutan, fakta, ya, humor. Lalu kedua, buat pesan yang ringkas dan padat. Dia harus relevan dengan kebutuhan. Jadi audiens hanya fokus pada apa yang berkaitan dengan dirinya aja. Kalau dia ngerasa dia pesan itu tidak sesuai dengan, tidak relevan dengan dia, dia akan skip, akan scroll. Jadi bagaimana kita menjaga relevansi itu? Relevansi adalah segalanya tuh. Maka tantangannya bukan lagi bagaimana menyebar pesan sebanyak-banyaknya, tapi lebih kepada bagaimana membuat orang berhenti sejenak, terus ngomong, ini relevan banget nih buat gue. Itu sebenarnya. Terus, apa yang terjadi di era digital? Kepercayaan lebih penting dari volume. Jadi di antara kebisingan informasi dalam era digital ini, yang dipercaya akan lebih didengar daripada yang paling nyaring bunyinya. Audiens kita tuh semakin cerdas, ya, tapi emang semakin skeptis dan selektif. Mereka nggak lagi percaya begitu aja dengan klaim, ya, hard selling, tapi mereka akan cari tuh, telusurin tuh buktinya, pengalamannya, dan nilai-nilai produk itu cocok nggak. So, membangun narasi yang jujur dan berdasarkan insight menjadi aset utama dalam sebuah strategi komunikasi. Nah, disitulah sebenarnya kekuatan dari insight sebenarnya. Nah, insight itu kuncinya adalah diferensiasi pesan yang menyentuh sebenarnya. Kalau di era digital ya. Insight adalah pemahaman emosional terdalam dari audiens. Hal yang mungkin nggak mereka ucapkan, tapi mereka rasakan. Dengan insight, pesan menjadi relevan, mengena, dan nggak gampang dilupain. Misalnya nih, kami bukan hanya menjual buku, kami membantu orang menemukan versi terbaik dari kehidupannya misalnya. Nah, itu contoh yang bagaimana kita nggak mencoba untuk tidak hard selling gitu loh. Jadi insight membedakan brand yang hanya teriak-teriak aja dengan brand yang mau didengar dan diingat. Jadi di tengah lautan pesan yang membanjiri gadget kita setiap hari, hanya pesan yang berasal dari insight yang akan menyentuh, diingat, dan dibagikan. Ya, hanya kan yang menyentuh, ya, dimulai dari bagaimana kita memahami yang nggak terucap. Jadi kita harus memahami audiens kita yang mungkin nggak bisa berkata-kata, tapi kita bisa melihat perilakunya. Demikian mungkin yang bisa saya ceritakan ke teman-teman semua. Mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pesan yang insightful dan punya manfaat buat teman-teman PR, aktivis PR, praktisi PR, akademisi PR. Saya Nugroho Agung Prasetyo mewakili Cetak Satkara mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dari APRI. Mudah-mudahan tetap semangat membangun pesan yang insightful, ya, dan pagi siang sore dikejar ikan pari, nggak apa-apa, yang penting I love you full. Terima kasih sahabat APRI, semoga cerita saya bisa jadi pesannya insightful. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adios.